Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 4. Dayu dan Kak Gusti memiliki kegemaran olahraga berbeda. Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama. Bahkan, terkadang Kak Gusti membonceng Dayu apabila kecapean. Dayu dengan senang hati membantu kakaknya. Keragaman karakteristik individu tidak hanya keragaman fisik, tetapi juga dapat berupa keragaman kegemaran. Seperti Dayu dan Kak Gusti, mereka memiliki kegemaran berbeda, tetapi keduanya dapat hidup rukun dan saling membantu. Oke anak-anak, untuk materi pertama kita akan mempelajari keragaman fisik dan keragaman kegemaran. Anak-anak, keragaman sama artinya dengan kemajemukan. Di dalam keluarga juga terdapat keragaman, misalnya perbedaan ciri fisik, perbedaan hobi, serta perbedaan kebiasaan. Oke, untuk yang pertama, keragaman fisik. Setiap anggota keluarga memiliki karakteristik fisik yang membedakan antara anggota satu dengan lainnya. Misalnya, dalam keluarga Edo, ayah Edo memiliki rambut keriting, sedangkan ibu Edo berambut lurus. Kakak memiliki rambut lurus seperti ibu, sedangkan Edo dan adik memiliki rambut keriting seperti ayah. Lalu yang kedua yaitu keragaman kegemaran atau hobi. Anak-anak, contoh keragaman kegemaran adalah ayah dan kakak memiliki kegemaran suka berkebun. Ibu memiliki kegemaran memasak, sedangkan adik memiliki kegemaran bermain boneka. Nah, anak-anak, keragaman adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, harus disyukuri atas adanya keragaman dan perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam lingkungan keluarga seringkali membuat anggota keluarga saling membenci dan tidak menyukai satu sama lain. Perbedaan seharusnya disyukuri dan dijadikan sarana untuk melatih diri agar menjadi lebih rendah hati. Anak-anak, berikut ini adalah cara menyikapi perbedaan. Yang pertama, perbedaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari jangan dijadikan alasan untuk membenci, tetapi harus bisa saling bekerja sama dan mengasihi antar anggota keluarga. Lalu, kerendahan hati dan kesadaran sebagai makhluk sosial perlu ditanamkan dalam diri, karena melalui perbedaan tersebut kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian, hal terpenting bagi kita dalam menyikapi keragaman di dalam lingkungan keluarga adalah adanya kemauan untuk memahami, menghargai, mengakui, dan menerima keragaman yang ada. Anak-anak, lingkungan mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Nah, tahukah kalian tentang kegiatan ekonomi? Oke, mari kita cari tahu. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Kegiatan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah usaha manusia untuk menghasilkan atau mengubah barang atau jasa yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Contoh kegiatan produksi yaitu pabrik tekstil mengolah serat kain dari bahan menjadi kain. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Jenis-jenis kegiatan produksi menurut bidang usahanya antara lain ada bidang usaha ekstraktif, adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya yaitu penambang yang mengambil hasil tambang atau nelayan yang menangkap ikan di laut. Lalu, bidang usaha agraris adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan atau pengolahan tanah. Misalnya, petani mengolah tanah untuk dijadikan sawah atau kebun.
Lalu bidang usaha industri, yaitu kegiatan produksi yang bergerak di bidang pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Misalnya industri pengolahan kapas menjadi benang, industri otomotif, dan kerajinan. Kemudian bidang usaha perdagangan adalah kegiatan produksi yang bersifat menambah nilai guna barang dengan cara menjual barang dari produsen ke konsumen. Contoh usaha produksi di bidang perdagangan yaitu toko kelontong, agen koran, atau supermarket. Lalu bidang usaha jasa adalah kegiatan produksi yang bergerak di bidang jasa dan pelayanan, misalnya bank, kantor pos, agen perjalanan, restoran, rumah sakit, dan bengkel. Yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Distributor dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu pedagang besar, pedagang kecil, dan perantara. Pedagang besar atau grosir yaitu distributor yang membeli dalam jumlah besar, langsung dari pabrik atau produsen yang menjualnya kepada pedagang kecil. Contohnya grosir, eksportir, dan importir. Kemudian pedagang kecil atau retail, yaitu distributor yang membeli barang dalam jumlah tertentu dari pedagang besar. Lalu perantara. Perantara yaitu distributor yang mempertemukan penjual dan pembeli dan tidak bertanggung jawab kepada kondisi barang yang diperjualbelikan, misalnya agen, komisioner, dan makelar. Karena untuk mencapai tujuan distribusi ada beberapa cara yang dilakukan supaya barang sampai kepada konsumen. Cara tersebut yaitu distribusi langsung. Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya pedagang sate langsung menjual barang dengan dagangannya kepada konsumen. Kemudian distribusi semi langsung, yaitu sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui konveyor. Kemudian distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, makelar, komisioner, dan pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Anak-anak, kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai barang hasil produksi. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Kegiatan konsumsi dapat dilakukan oleh rumah tangga, keluarga, perusahaan, dan negara. Kegiatan konsumsi rumah tangga contohnya pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian, rumah, listrik, ataupun telepon. Kegiatan konsumsi perusahaan contohnya perusahaan membutuhkan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Lalu kegiatan konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat. Anak-anak, kalian simak teks berikut ini, Kabupaten Tabanan. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali. Daerah Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Sepertiga wilayah Kabupaten Tabanan digunakan sebagai lahan persawahan, sehingga kabupaten ini dikenal dengan daerah agraris. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah bidang pertanian. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di daerah Tabanan yaitu petani. Hasil pertanian di Kabupaten Tabanan berupa padi dan sayuran. Sayuran dihasilkan di daerah bertopografi tinggi seperti Batu Riti. Hasil sayuran digunakan untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan supermarket di Bali. Selain pertanian, ternak unggulan Kabupaten Tabanan adalah ayam, peternakan ayam buras, peternakan ayam petelur, dan ayam pedaging berada di Desa Udu dan Bolangan, Kecamatan Penebel.
Di Kabupaten Tabanan juga berkembang industri kerajinan seperti anyaman bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak. Industri ini berkembang di Desa Pejaten, Kecamatan Kediri. Lalu objek wisata di Kabupaten Tabanan juga berkembang pesat. Objek wisata tersebut antara lain Tanah Lot, Alas Kedaton, Bedugul, Ulun, Danau Berantan, dan Kebun Raya Eka Karya. Perkembangan objek wisata ini mendukung berkembangnya usaha jasa seperti restoran, hotel, dan penginapan. Selain dimanfaatkan sebagai objek wisata, potensi kelautan Kabupaten Tabanan juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan. Nah, kalian bisa perhatikan gambar yang ada di layar. Ada kegiatan pertanian, lalu tempat wisata, dan kegiatan ternak. Oke anak-anak, berikutnya yaitu kita akan mempelajari tentang tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita. Anak-anak, dilihat dari segi peranan atau tingkat pentingnya tokoh dalam cerita, tokoh dapat dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Ia merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun dikenai kejadian. Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sesekali atau beberapa kali saja. Kehadiran tokoh ini hanya jika ada keterkaitan dengan tokoh utama. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.